Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Taklim pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kemiling yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cukup sejuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak henti-hentinya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang baik, dengan harapan yang utama, mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua akan diakui oleh beliau sebagai bagian daripada umatnya, yang mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada 2 ahad yang lalu kita telah membahas tentang qalbun salim, tentang hati yang selamat, di mana landasan kita adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menggambarkan kepada kita tentang kondisi hati kita ini. Kondisi hati kita ini ternyata sangat menentukan kualitas ibadah kita, kualitas pengabdian kita, termasuk kualitas daripada hubungan kita terhadap sesama. Di mana kita ingatkan kembali dengan hadis ini, di mana beliau bersabda dengan diawali dengan kalimat ala, ingatlah. Ini menunjukkan kepada kita, Pak, kadang-kadang persoalan ini kita lupa. Ya, persoalan kita lupa. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ingatlah kata Rasul,
sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik anggota jasad yang lain. Tetapi manakala segumpal daging ini rusak, buruk, maka akan rusak pula bagian anggota tubuh yang lain. Ala kata Rasul, ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang ciri-ciri hati yang sehat, Pak. Kalau ciri-ciri hati yang sehat ini, Pak, sudah dapat dipastikan, Pak, ya, hatinya milik para nabi, milik para syuhada, sidikin dan sholihin, di mana kita berharap betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Pak, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanku kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para syuhada, sidikin dan sholihin. Walaupun ya kita tidak akan mungkin sama dengan qalbunya, dengan hatinya para nabi dan rasul, tetapi kita selalu berhimmah, kita selalu berkeinginan yang kuat bagaimana hati kita ini seperti mereka. Bayangkan, Pak, ya, kalau kita tidak punya keinginan untuk memiliki hati seperti mereka, Pak, kita bisa bayangkan kondisi kita, Pak, ya. Kita sudah berdoa saja, sudah berusaha saja, sulit, bahkan tidak akan mungkin untuk berada dalam posisi mereka. Nah, tetapi bagaimanapun juga, keinginan kita ingin memiliki hati yang bersih ini tidak boleh pesimis. Kenapa, Pak? Karena kita yakin betul dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Karena hati yang selamat inilah yang akan menentukan keselamatan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di satu hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi, ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Nah, maka kajian kita 2 minggu yang lalu kita telah memberikan satu gambaran tentang tanda-tanda hati yang sehat, tanda-tanda hati yang selamat. Mudah-mudahan kita punya kecenderungan memiliki hati yang sehat. Waktu itu kita bilang, Pak, ya, kalau untuk hati kita ini sakit, nggak parah-parah sakitnya, kan begitu, Pak, ya, bukan kronis, bukan akut, ya, bukan hati yang betul-betul terkena penyakit yang luar biasa, tetapi sakit yang mudah disembuhkan, ya. Karena bagaimanapun juga, Pak, kita bukan nabi, bukan rasul, tetapi juga kita punya keinginan untuk memiliki hati seperti mereka. Pada kesempatan ini kita akan coba lanjutkan tentang tanda-tanda hati yang sakit, ya, tanda-tanda hati yang sakit. Nanti tingkat akut kronisnya tergantung dengan sikap pribadi masing-masing. Yang pertama, ciri-ciri hati yang sakit, ia lalai dari ibadah. Lalai. Khoflah, Pak, ya, dia lalai. Lalai dari ibadah beda sama lupa, Pak, ya. Beda. Kalau lalai itu ditandai dengan meremehkan. Itu ditandai dengan meremehkan. Dan kemudian orang yang lalai ini cenderung untuk menomorduakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di dalam praktek kehidupan seseorang, Pak, ya, untuk mendeteksi apakah kita ini termasuk lalai dalam beribadah atau tidak, kan ibadah ada 2, Pak. Ada namanya ibadah anfus,
Ada namanya ibadah amwal misalnya ya. Kita lihat misalnya kepada ibadah amwal, ibadah harta misalnya. Ibadah harta kita tahu ada kewajiban di dalamnya. Ada yang namanya zakat mal, ya, ada mungkin yang namanya zakat fitrah, ada juga sedekah-sedekah tatawuf, sedekah-sedekah nafilah. Nah kita lihat Pak, kita coba lihat Pak ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki berupa penghasilan, misalnya Pak ya, gaji katakanlah ya, penghasilan. Kita lihat apa sikap kita ketika kita mendapatkan ini. Kalau orang yang tidak lalai Pak, kalau orang yang hatinya sehat, dia tidak lalai. Misalnya dia mendapat penghasilan, misalnya Pak ya, misalnya dia mendapatkan penghasilan 10 juta misalnya sebulan. Maka pos yang pertama yang dikeluarkan Pak, belum dia berpikir mau beli kuota, belum berpikir dia mungkin mau beli beras, belum. Tetapi pos pertama yang dia keluarkan adalah kewajiban hartanya. Kalau kewajiban hartanya sudah cukup nisab dan haul, segera dia poskan pada titik pertama adalah zakat, infak. Udah itu baru Pak, poin kedua baru kebutuhan sehari-hari. Ini diantara kita mendeteksi apakah hati kita ini sehat ketika kaitan dengan ibadah amwal. Ya. Udah itu baru Pak, poin-poin yang lain ya, beli bayar listrik, beli kuota, ya mungkin mau servis mobil ya, mau nyetir motor, mobil dan sebagainya, baru pos-pos yang lain. Tetapi poin yang pertama, ia utamakan kewajiban hartanya. Termasuk Pak, ketika misalnya ketika kita berbicara masalah ibadah anfus yang menyangkut raga misalnya ya. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang kewajiban sholat Pak, kewajiban sholat. Orang yang hatinya sehat, dia betul-betul peka Pak terhadap panggilan Allah. Bahkan sebelum Allah memanggil melalui kumandang azan, misalnya zuhur jam 12 lewat 6 misalnya ya, sekarang misalnya ya. Dia jam setengah 12 Pak sudah mulai siap-siap Pak. Setengah jam lagi saya akan berhadapan dengan zat yang serba maha. Dia akan berhadapan dengan penciptanya. Dia akan berhadapan dengan zat yang telah memberikan segala-gala kepadanya, penguasa langit dan bumi. Setengah jam sebelum zuhur Pak, dia sudah mulai siap-siap. Kalau dia bawa mobil dan perjalanan ya, nanti kira-kira asar di mana saya? Sudah mulai berpikir dia. Kalau zuhur, kira-kira nanti sampai Kalianda zuhur nanti mau zuhur di mana? Nah kalau ada Pak dalam hati kita seperti itu Pak, mudah-mudahan ini tanda hati kita tidak lalai Pak. Hati kita tidak lalai. Nah maka jamaah yang berbahagia, ciri hati yang sakit ia lalai dari ibadah. Ia menomorduakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah itu menyangkut ibadah amwal, apakah menyangkut ibadah anfus? Termasuk Pak kaitan dengan masalah kezaliman. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang kemuliaan manusia Pak ya, bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112 Pak. Ini salah satu pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan level kehinaan kepada seorang manusia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada manusia di mana saja ia berada. Aina masuki, di mana saja dia berada. Illa bihabli minallah wa habli minnas. Kecuali ia menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan ia menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Maka jamaah yang berbahagia, kalau kita ketika
mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga kepekaan kita terhadap panggilan Allah ini betul-betul hidup Pak ya. Maka ketika berkenaan dengan masalah sesama pun maka hendaknya seimbang Pak. Seimbang. Maka kalau di dalam perjanjian Pak ya, kalau dalam perjanjian janji kita dengan Allah wajib kita penuhi, janji kita dengan sesama manusia pun wajib kita penuhi, kan begitu Pak. Maka kalau di dalam surat Al-Fath seperti yang kami baca tadi ketika dari imam, faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang dia menepati janjinya, maka buah menepati janjinya ini akan kembali, ya, akan kembali kepadanya, dan ia akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi barang siapa yang ingkar dengan janjinya, maka akibat ingkar janjinya ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka jamaah rahimani rahimakumullah, orang yang hatinya sakit ia lalai dan ibadah. Tetapi hati yang sehat ia sebaliknya, ia punya kepekaan. Kemudian ciri hati yang sakit yang kedua Pak, ia sering lupa akan dosa dan pahala. Dia tidak terlalu tertarik Pak dengan janji dari Allah dengan pahala, dan ia kadang-kadang lupa dengan ancaman-ancaman dosa. Maka orang yang sering punya karakter seperti ini bahaya Pak. Hatinya mengalami penyakit. Maka sering kalau kita melihat jamaah rahimani rahimakumullah, ada orang yang ketika dia misalnya Pak ya, ketika dia misalnya membayangkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu dianggapnya seperti cerita bualan Pak ya. Dianggapnya seperti cerita bualan, dianggapnya seperti dongeng. Demikian pula dengan dosa. Ada di kampung saya itu Pak ya. Jadi dia sudah bilang begini Pak, saking dia meremehkan dosa Pak ya, saking dia meremehkan dosa. Nanti kalau saya mati, ini orangnya preman ya Pak ya. Nanti kalau saya mati kata dia, badik saya itu tolong taruh di kain kapan kata dia. Oh ya, tolong masukin ke kain kapan kata dia. Apa tujuannya? Nanti kalau malaikat mungkar nakir itu nanti kepada saya akan jaga duel kata dia. Dia kebetulan jago tahu Pak. Ya, jadi ilmu kebal, ilmu terbang seperti itu ya. Tapi mati juga ujung-ujungnya Pak ya. Mati gak ada arti ya, seperti itu. Ini penyakit yang sangat akut Pak ya. Penyakit yang sangat akut. Nah, orang yang hatinya sakit Pak, dia tidak tertarik misalnya dengan keutamaan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala 25 kali lipat. Dia tidak tertarik. Bagaimana kalau jadi Allah misalnya berinfak ya, akan dibalas berlipat-lipat bahkan dengan janji yang tiada batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia tidak tertarik. Ini hati yang sakit. Atau mungkin Pak hati yang sakit ini Pak, kalau dia berkorban untuk kemungkaran, berkorban untuk sesuatu yang batil, ia semangat. Tetapi ketika berkorban untuk hal yang baik, ia pilih-pilih. Ia pilih nilainya, ia pilih kualitasnya yang tidak baik. Nah, maka jangan berbahagia orang yang hati sakit ini Pak sering lupa akan dosa dan pahala. Maka jangan yang berbahagia kalau kita memperhatikan perjalanan hidup kita ya. Maka orang hati yang sakit ini Pak, dia punya kemiskinan dalam hal ketakwaan. Ya. Dia miskin dalam takwa. Maka dikatakan kalau kita ingin mengukur ketakwaan kita Pak, apalagi kita misalnya selaku para dai, para mubaligh Pak ya, kita selaku para dai, para mubaligh, para aktivis ya, kalau kita ingin mengukur kualitas ketakwaan kita misalnya pada 3 poin Pak. Yang pertama ya, yang pertama tentang keikhlasan hati ya, tentang keikhlasan hati.
Orang yang bertakwa, yang kaya akan takwa, dia akan berjuang betul Pak. Dia akan berjuang betul bagaimana hatinya ikhlas. Dan ini berat Pak. Karena ikhlas ini Pak bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan hati. Maka Pak, kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau sudah melihat selfie-nya para dai, para mubaligh, selfie orang yang tengah umroh, tengah haji. Kadang-kadang kita khawatir Pak. Ya kadang-kadang kita khawatir ya. Kadang-kadang kita khawatir. Memang betul Pak hari ini Pak. Tidak bisa kita lepas dari media. Kami saja misal pegawai ya. Datang masuk kantor, foto, kirim ke atasan. Pulang, foto lagi, kirim ke atasan lagi. Di sini diuji kita Pak. Banyak Pak yang gugur dengan ujian foto ini. Ada yang pulangnya jam 2, laporannya jam 4, diedit kemudian fotonya. Ada datangnya jam 10, diedit jam 8. Sanggup nggak Pak kita membuktikan ketakwaan kita dalam posisi ini? Jadi kita belum kita berbicara masalah jihad fisabilillah Pak ya. Yang di hadapan mata kita saja Pak. Kadang-kadang kita miskin dengan ketakwaan ini. Berani nggak kita berkata jujur, silahkan gaji saya dipotong kalau saya telat masuk. Kalau saya tidak masuk hari ini, silahkan potong. Kata atasan kita, mudah-mudahan sayang, diedit aja fotonya. Kan begitu kan? Jam masuknya diedit, jam pulangnya diedit. Kan bisa diatur Pak, teknologi ya. Nah, ketika kita ingin mewujudkan ketakwaan seperti ini saja, kadang-kadang kita berkecamuk dalam jiwa kita. Nah, maka dalam hal ini Pak, ketika hati yang sehat Pak ya, mudah-mudahan Pak, dia akan memberikan kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan ini. Tetapi kalau hati kita sakit, Allah cuma dosa kecil. Betul kata Nabi Pak ya, ternyata ya, kalau pada masa kami, kata para sahabat, kami melihat dosa kecil itu seperti kami berjalan di pinggir bukit, seakan-akan bukit ini akan menimpa kami. Mereka melihat dosa kecil. Tetapi orang-orang yang hatinya sakit Pak, dia akan menepis seperti menepis laler di depan hidungnya yang nempel. Allah cuma dosa kecil. Ya, ini dosa kecil saja. Ngapain juga takut. Nah, maka ciri hati yang sakit Pak, ia sering lupa akan dosa dan pahala, dan ia miskin akan ketakwaan. Nah, maka ini diantara ukuran kita untuk mengkoreksi ketakwaan kita. Yang pertama tentang keikhlasan hati dalam pertama. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua, keseriusan kita, kedisiplinan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kedisiplinan kita meninggalkan larangan Allah. Ya, kita sudah tahu Pak ya, bahwa yang dinamakan dengan takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tetapi ketika berbicara disiplin Pak ya, disiplin melaksanakan perintah Allah, disiplin meninggalkan larangan Allah. Nah ini Pak orang-orang pilihan Pak, orang-orang pilihan. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ketika kita berbicara masalah disiplin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Pak, maka ini merupakan tanda hati yang sehat. Tetapi ketika ia miskin dengan prinsip seperti ini, ya dia miskin ketakwaan, maka ini merupakan tanda hati yang sakit. Nah, maka jamaah yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang takwa nih Pak, kita bisa mempraktekkan diri kita Pak. Contoh lain misalnya Pak ya, ketika berbicara ciri takwa, orang yang bertakwa itu menegakkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati pada jalan kebenaran, saling menasihati pada jalan kesabaran. Mulai dari skup yang paling kecil Pak ya, skup rumah tangga ya, skup rumah tangga kita. Misalnya ya, kita hidupkan rumah tangga kita, misalnya mengontrol tentang sholat anak kita, mengontrol sholat anak kita, mengontrol sholat istri kita. Kalau istrinya satu Pak, kalau dua istri.
Nah, gitu ya. Mengontrol sholat anak kita, ya anak-anak kita, mengontrol istri kita atau mengontrol istri-istri kita. Tapi jarang nih Pak ya. Sunnah yang jarang nih Pak ya. Sunnah yang jarang ditegakkan kan seperti itu. Nah kadang-kadang Pak ya, kita ingin menegakkan tawasul hak, tawasul sabr dalam rumah tangga saja. Kadang-kadang lemah Pak. Contohnya Pak ya, kita punya anak merantau di Jogja, misalnya lagi kuliah, ngambil kedokteran atau mungkin ngambil ilmu agama ya. Coba Pak kita perhatikan Pak ya, ketika kita nelpon dia, apa yang pertama kali kita tanya dengan dia? Atau mungkin Pak tadi ya, jam 4 subuh tadi, pernahkah kita menelpon anak kita yang di rantauan jam 14:04 misalnya, kita telepon dia, gimana nak, udah bangun? Atau mungkin ketika misalnya menjelang asar Pak ya, pernahkah kita menelpon anak-anak kita tentang sholatnya? Kadang-kadang kita jarang Pak, jarang. Biasanya Pak, yang pertama kali kita telepon bukan sholatnya Pak, bukan naginya, tapi yang pertama yang kita telepon, gimana, ada makan belum? Ini kan, makan Pak, yang pertama kita tanya Pak. Ya gak salah Pak ya, gak salah ya. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita mengontrol sudah makan atau belum, pakai apa makannya, di mana, pertama kali yang kita tanya Pak tentang sholatnya. Dan ini penting Pak, ini penting. Jangankan kita Pak, Nabi saja Pak, Nabi Muhammad SAW terhadap anak mantunya, ya, terhadap anak mantunya Ali bin Abi Thalib ya, dengan Fatimah. Beliau dekat tinggalnya dengan rumah anak mantunya dan anaknya ini. Beliau tidak segan-segan Pak, ketika subuh ya, beliau mengetuk pintu, ya, beliau mengetuk pintu kamar anaknya. Bukan berarti seakan-akan Rasulnya ragu, jangan-jangan Ali bin Abi Thalib ini kesiangan, misalnya, bukan. Tetapi ingin memberikan contoh kepada kita Pak, begitu perhatian orang tua terhadap anak-anaknya dalam persoalan ibadah. Dalam persoalan ibadah. Maka jamaah rahimani rahimahullah, orang yang bertakwa, dia menjulukan tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Minimal kepala skup dia yang paling kecil, yaitu rumah tangganya. Nah, terus berkembang kepada lingkungannya, terus berkembang kepada jamaahnya. Maka ini merupakan hal yang menunjukkan akan kekayaan, akan takwa. Tetapi kalau kita cuek Pak ya, kita cuek dalam persoalan ini tanda hati kita sakit Pak. Kita miskin ketakwaan. Kita kurang peduli misalnya ya dengan istri kita ibadahnya, kita kurang peduli dengan anak-anak gadis kita dalam hal menutup aurat, istri kita dalam hal menutup aurat, kita tidak peduli. Kita tahu syarat menutup aurat itu bukan hanya menutup, tetapi pakaian itu terbebas dari satu, transparan, ketat, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ketika kita punya anak-anak gadis atau punya istri, keluarga kita melanggar ini, kita cuek Pak, kita tidak hidupkan tawasul haq, tawasul sabr. Ini berarti tanda kita miskin akan ketakwaan. Dan ini berarti tanda hati kita sakit Pak. Hati kita sakit. Maka kalau A'agim itu Pak ya, pernah mencontohkan begini Pak, dalam hal amar ma'ruf nahi munkar Pak ya. Kata beliau begini, bagaimana kalau seandainya, kalau saya katakan kepada Anda, di tempat Anda duduk itu ada ular yang berbisa. Kalau gitu Pak ya, ada ular yang berbisa. Nah tentu kita yang diingatkan bahwa tempat duduk kita ada ular yang berbisa, kita akan mengucapkan terima kasih, kita akan mengucapkan syukur telah diingatkan ada bahaya yang mengancam. Nah kira-kira seperti itu Pak. Nah sementara Pak, kita mengingatkan akan halal haram, menghidupkan tawasul bil haq, tawasul bis sabr ini Pak, melebihi bahayanya ular yang berbisa, melebihi bahayanya api yang menyala-nyala. Nah maka jamaah yang berbahagia, apabila kita
hidupkan tawasul bil haq, tawasul sabr ini, mudah-mudahan ini pertanda hati kita sakit, Pak. Ya, berarti ketakwaan kita kalau kita hidupkan tanda hati kita sakit. Kalau kita cuek, ya, kalau kita cuek dengan tawasul bil haq, tawasul sabr ini, nah ini berarti tanda-tanda kita miskin akan ketakwaan, dan ini tanda hati yang sakit. Kemudian jamaah rahimahullah, ciri hati yang sakit selanjutnya adalah dia mudah terpengaruh propaganda dan tergoda untuk berbuat dosa. Ya, jadi mudah betul terpengaruh, terkena propaganda untuk berbuat dosa, Pak. Mudah betul. Kalau sekarang ini, Pak, propaganda berbuat dosa itu, Pak, bukan lagi di luar rumah kita, Pak, ya. Di luar rumah kita jojong, di kantor kita jojong, di masyarakat jojong, propaganda untuk ajak berbuat dosa, ya. Di dalam rumah kita pun propaganda untuk berbuat dosa dekat dengan diri kita, yaitu lewat smartphone kita, lewat handphone kita. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, Pak, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan termakan dengan propaganda ini. Maka jangan berbahagia. Orang yang hatinya sehat ini, Pak, orang hati yang sakit, dia mudah terpengaruh, dia mudah terayu. Misalnya apa ya? Kalau ada orang yang misalnya ketika ngajak dia menggunjing, ya, ngajak dia menghibah misalnya, mulai kan satu pembicaraan. Awal mulanya ngobrol-ngobrol biasa, Pak, ya, ngobrol-ngobrol biasa. Nah, tiba-tiba mulai satu titik poin membicarakan tentang kawan, membicarakan tentang jamaah misalnya. Mulai kan, ada tetangga kita misalnya kan, dia membangun rumah baru, beli tanah baru. Mulai kan, yang satu ngomong, padahal golongan pegawai cuma golongan 3A, istrinya nggak kerja, suaminya kerja, bisa ya tadi beli mobil baru, beli tanah, rehab rumah, mulai kan mancing, Pak, ya. Nah, kalau hati yang sakit, Pak, mulai dia kan seperti bensin kena api, Pak, langsung nyamber, ya, langsung nyamber. Kayaknya sih baik permainan dia itu. Gitu kan mulai kan. Masuk, Pak, dunia riba, dunia menggunjing. Sudah dunia menggunjing, dunia riba, dunia dengki, masuk di situ. Nah, kalau hati yang sakit, Pak, mulai dia kan seperti bensin kena api, Pak. Belum selesai menghibah itu kecuali sampai kepada titik yang memperparah hibah menggunjing. Ini kan hati yang sakit, Pak. Mulai kemudian jangan-jangan kan begitu ya. Padahal dia nggak tahu, dia beli mobil itu, dia beli tanah itu mungkin jual warisan di kampungnya, tapi digunjing dari situ. Ini hati yang sakit, Pak. Dia mudah terprovokasi, Pak, terprovokasi. Ada lagi misalnya kan, mungkin ada orang yang karirnya bagus, Pak, ya, karirnya bagus, prestasinya bagus, ada iri hati, dengki, mulai kan mempropaganda, memprovokasi. Apalagi nih, Pak, ya, terlagi 2024 nih, Pak. Ini di mana-mana menjaga tempat provokasi, Pak. Provokasi, gunjingan, jadi kita waspada, Pak. Kita waspada betul. Karena ini merupakan hal yang sangat sensitif yang bisa mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Dan dosa yang tertanggung, Pak. Dosa menggunjing itu, Pak, lebih hebat dari zina, Pak. Lebih bahaya dari zina. Kalau zina itu dosa besar, Pak, tetapi hablum minallah. Mudah-mudahan kalau dia taubat dan nasuha betul-betul, Allah mengampuninya. Tetapi menggunjing menghibah, Pak, apalagi yang kita gunjing, yang kita hibah ini, yang kita fitnah ini, meninggal dunia sudah nggak ada. Kemana kita minta kerelaan padanya? Nah, maka orang hati yang sakit, ia mudah terpengaruh propaganda. Ia sangat mudah terpengaruh, tergoda untuk berbuat dosa.
Nah ini hati-hati Pak. Mari kita mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kemudian selanjutnya, ia bimbang menentukan pilihan dan takut terhadap resiko kehidupan. Dia bimbang menentukan pilihan. Contoh misalnya Pak ya, ada pilihannya halal haram misalnya ya. Pilihan halal haram. Ketika ada pilihan halal haram Pak, orang yang hatinya sakit bingung Pak. Kalau saya ambil ini gimana? Kalau saya tolak ini gimana? Ini Pak, ini tanda hati sakit Pak. Maka jangan heran Pak kalau kita melihat profil-profil orang bertakwa yang sudah meninggal dunia, ya, yang sudah meninggal dunia, menunjukkan kepada kita contoh yang luar biasa tentang pilihan yang benar. Ya, salah satu contoh misalnya tokoh kita, Pak, ya, tokoh kita misalnya seperti Buya Hamka. Dalam sejarah beliau terkenal orang yang sanggup memilih yang benar tatkala dihadapkan dengan dua pilihan, sekalipun penjara resikonya. Itu Pak. Itu purkot Pak, itu buah takwa Pak, buah takwa. Contoh lain misalnya Pak ya, seperti misalnya kita mungkin mendengar Pak ya, pejuang Pakistan Ali Mukhtar, ya, Ali Mukhtar. Ya, Ali Mukhtar. Beliau disuruh memilih meninggalkan perlawanan dengan penjajah atau milik kekayaan atau mati. Beliau tetap tegar memilih perjuangan. Atau mungkin misalnya Said Qutb, ketika Said Qutb akan dihukum mati, beliau pun disuruh memilih apakah meninggalkan perjuangan ataukah memilih syahid. Buat tentang jawaban sederhana Pak ya. Ada yang mengatakan bahwa ulama datang ya, ulama datang merayu beliau Pak ya, agar beliau tunduk kepada penguasa yang zalim, penguasa yang kafir, dengan syarat meninggalkan kebenaran yang dia yakini. Apa kata beliau Pak? Anda kata dia hidup karena kalimat la ilaha illallah, saya biarkan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Pilihan yang luar biasa. Boleh kita melihat baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan dengan dua pilihan. Pamannya datang yang merayu beliau untuk meninggalkan dakwah tauhid, diberikan iming-iming jabatan, pangkat, kekayaan, wanita yang paling cantik jika mau, tetapi beliau tetap tegar memilih kebenaran. Nah, zaman yang berbahagia, ya kalau kita mungkin level-level terlalu berat Pak ya, terlalu tinggi Pak ya. Level kita di bawah lah Pak ya. Ketika kita dipilih, ya ada sedekah uang haram, sedekah uang halal, kita harus terpilih. Kita seperti tadi Pak, kita disuruh apa namanya, bohong dengan foto tanda tangan absen kita nih Pak, itu terus terpilih nih Pak. Kita baru level-level itu ya, kita level-level seperti itu. Nah seperti itu. Nah maka orang yang hati yang sakit, dia bimbang menentukan pilihan. Tetapi orang hati yang sehat, dia tetap memilih mana yang Allah ridhai. Nah, jamaah rahimani rahimahullah. Kemudian yang terakhir, hati yang sakit ini Pak, dia tidak bisa mengendalikan diri dan mudah meluapkan amarahnya. Maka kalau ada orang Pak yang mudah marah Pak, ada anjing lewat aja marah Pak, ngeliat ayam nemplok di mobilnya, apa kira-kira? Marah. Ada klakson motor kencang, marah dia kan. Ada tipe orang yang mudah betul marah Pak ya, apalagi di rumah ya. Kalau kita lihat Pak, kalau karakter orang itu Pak ya, satu ketika kita berjalan bersama, ya nggak selama-lama, 3 hari perjalanan saja keluar kota misalnya, kelihatan karakter orang itu Pak. Nah orang yang mudah marah, mudah melampiaskan amarahnya, tidak mampu mengendalikan emosinya, ini hati-hati Pak. Ini pertanda hati bermasalah, hati yang sakit. Nah maka jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW memberikan tips Pak ya kepada kita agar kita ini mampu meredam
amarah kita ini, kalau kita marah lagi berdiri, kita disunahkan untuk duduk, ngambil air putih, minum, mudah-mudahan marahnya teredam. Masih juga marah, ngambil air wudhu, mudah-mudahan teredam amarahnya. Nah, maka jamaah yang berbahagia, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri, itu biasa kelihatan Pak ketika rapat ya. Kalau ketika rapat ya, saya pernah Pak jadi moderator di satu pertemuan pejabat ya, di pesawaran. Pembicaranya bilang begini Pak, dia mengatakan begini, babi itu haram kalau dimakan, tapi kalau babi itu sudah dijual, maka uangnya menjadi halal. Dia kan pembina BOS Pak, pembina bantuan operasional sekolah. Dia ingin menggiring opini para pendidik ketika itu, mengikuti kebijakan dia itu bisa menjadi halal. Kan begitu dia begitu. Saya moderator Pak, dah jiwa saya Pak ya, ingin betul membantah ketika itu. Tapi kalau kita membantah ketika itu, ramai suasana Pak ya, maka saya tunggu saya datang rumahnya. Saya datang ke rumahnya Pak. Rumahnya dekat rumah Ustaz Muhammad Saniago yang di Pahoman, kan begitu kan. Saya datangi, saya ingatkan, Bapak pernah ya bicara begini kita pembinaan. Betul tadi. Bapak itu pimpinan yang bilang. Bapak kalau bicara begitu, Bapak bukan hanya sesat, tapi Bapak juga menyesatkan orang lain. Kalau Bapak nggak percaya apa yang saya katakan, silahkan tanyakan kepada ulama-ulama di kampung ini. Silahkan sudah. Nah coba Pak, kalau kita misalnya terpancing emosi ketika itu Pak ya, nah ramai suasana Pak ya. Tetapi kalau kita punya keinginan untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita tunggu tanggal mainnya, datang ke rumahnya. Kenapa kita takut? Kita sampaikan kebenaran. Karena langsung kita mendengarnya, kita moderator gitu. Kita sebagai moderatornya. Dan ini beberapa kejadian. Nah maka jangan berbahagia ketika kita melihat misalnya ada orang yang mudah melampiaskan amarahnya, sulit dia mengendalikan diri. Nah ini merupakan tanda-tanda hati yang sakit. Nah mudah-mudahan jamaah rahimani rahimakumullah, kita semua dijauhkan daripada hati-hati yang sakit ini. Kalau untuk ada penyakit hati yang di dalam diri kita ini, seperti kami sebutkan tadi, tidak parah, tidak akut sehingga kita mudah menyembuhkan. Dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hati kita ini dengan nutrisi hati. Nutrisi hati Pak diantara dengan istighfar. Ya, kita mungkin sudah gemar beristighfar, alhamdulillah. Ya, kita mungkin gemar untuk berdoa, tilawah Quran, bukan hanya qiraat Quran, Pak, tilawah Quran. Itu mudah-mudahan akan menjadi nutrisi hati kita. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi racun-racun hati. Racun-racun hati itu Pak, diantaranya Pak ya, kita terlalu banyak bicara. Ya, terlalu banyak bicara, tidak terkontrol lalu bicara. Atau mungkin terlalu banyak makan, kita tidak kontrol halal haram subhat apa yang kita makan. Termasuk juga banyak bergaul Pak. Ya, banyak bergaul, bukan nggak boleh bergaul, banyak bergaul Pak. Banyak bergaul artinya kita tidak punya satu misi dalam pergaulan. Nah sehingga kalau orang yang sudah banyak bergaul, khawatir salah pergaulan, kan begitu, salah pergaulan. Nah ketika salah pergaulan, nah ini membahayakan. Nah ini perlu kita ingatkan dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, bahwa bahayanya salah pergaulan. Kemudian yang tidak kalah penting Pak, yang bisa menyebabkan hati ini adalah banyak mengumbar pandangan mata. Banyak mengumbar pandangan. Maka dengan bijak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nur ayat, dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkarakum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, palingkanlah pandangan mereka, tundukkan pandangan mereka.
Dzalika azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Berat Pak. Ya seperti saya termasuk pernah menjabat pelayanan umum Pak ya, pelayanan umum. Pelayanan umum di pendidikan Pak, rata-rata ibu-ibu semua, perempuan semua, ada yang memel, ada yang menor ya, ada yang janda genit, ada yang kasus mau cerai dan sebagainya ya. Kita layani. Berat Pak, berat. Tapi kalau kita punya pegangan syariat, insya Allah ada peredamnya. Contoh begini Pak, ada ibu-ibu punya masalah ingin curhat dengan kita, ya kita pelayanan namanya kan, kita layani. Nah kalau kita pegang syariat, kita bicara dengan dia, hendaknya didampingi oleh salah seorang mahramnya. Kalau tidak didampingi salah seorang mahramnya, bahaya Pak. Kan begitu. Maaf Pak ya, kadang-kadang kita dalam ini, kadang-kadang kita bawa mobil misal kerja Pak ya, ada pegawai perempuan dari Bandar Lampung, seolah-olah benar Pak ya, dia bilang telepon kita Pak, nanti ke kantor pegawai perempuan ya, ikut ya bareng, coba Pak, ikut ya bareng. Kalau kita punya benteng syariat, kita mudah Pak. Apa bimbingan Rasul? Nggak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, tidak boleh berikhtilaf. Kalau berdua-duaan yang ketiganya setan, kan begitu kata Rasul. Kita diam saja. Dan ini merupakan panduan Allah dan Rasulnya agar kita menjaga pandangan kita. Ya, orang yang mengumbar pandangan apa saja dilihat, maka ini bisa menjadi racun hati. Demikian mungkin sedikit pemaparan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, karena bagaimanapun juga kita sangat menghajatkan hati yang sehat dan kita sangat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari ciri-ciri hati yang sakit, apalagi ciri-ciri hati yang mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang sehat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, isrif qalbi ila ta'atika. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.